saya Nurisa Ida, guru bahasa Indonesia. Adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu teks anekdot. Apakah anak-anakku sekalian pernah mendengar cerita lucu atau teks anekdot? Ya, baiklah, hari ini kita akan membahas tentang teks anekdot, tentang pengertian teks anekdot, fungsi teks anekdot, dan struktur teks anekdot. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita mendengarkan dulu contoh cerita lucu yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Pelapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi, "Kemalingan apa?" Pelapor, "Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak." Polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Pelapor, "Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." Polisi, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" Pelapor, "Belum, Pak." Polisi, "Itu ilegal. Anda saya tangkap." Pelapor hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Nah, itu dia cerita lucu yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Berdasarkan contoh yang telah disampaikan, maka definisi teks anekdot cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh masyarakat. Anekdot tidak semata-mata menyampaikan hal yang lucu ataupun humor, akan tetapi terdapat pula tujuan lain di balik cerita lucunya itu, yakni berupa pesan yang diharapkan bisa memberikan pelajaran kepada halayak. Adapun fungsi dari teks anekdot adalah untuk menyampaikan sebuah cerita baik fiksi maupun non-fiksi sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan cerita yang diceritakan. Dibandingkan cerita lainnya, anekdot memiliki kekhususan yaitu mengandung unsur humor ataupun unsur lucu. Kelucuan dalam anekdot tidak sekedar mengundang tawa, tetapi humornya itu mengandung ajakan untuk merenungkan suatu kebenaran. Teks anekdot memiliki 5 struktur, yaitu yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima adalah koda. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari struktur teks anekdot tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu abstraksi. Abstraksi merupakan bagian awal teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Pada bagian ini biasanya menunjukkan hal unik yang akan ada dalam teks. Abstraksi dapat disebut sebagai tahap pembukaan. Bagian ini sifatnya opsional ya. Jadi abstraksi ini bisa ada, bisa juga tidak ada. Adapun contoh abstraksi pada teks aksi maling tertangkap CCTV tadi, yaitu seorang warga melapor kemalingan. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian teks yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang suatu peristiwa terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Jadi di bagian orientasi ini mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik atau peristiwa utama ya.
Pada bagian ini juga yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Bagian orientasi ini berfungsi untuk membangun teks. Adapun contoh orientasi pada teks aksi maling terekam CCTV yaitu pelapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi, "Kemalingan apa?" Pelapor, "Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak." Struktur yang ketiga adalah krisis atau biasa juga disebut sebagai komplikasi. Krisis merupakan bagian teks yang menunjukkan hal atau masalah yang unik dan tidak biasa yang terjadi pada orang yang diceritakan. Krisis dimaknai sebagai saat terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. Jadi, pada bagian ini berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Bagian ini juga dianggap sebagai inti dari peristiwa anekdot ya. Adapun contoh krisis pada teks aksi maling tertangkap CCTV adalah polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Pelapor, "Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." Polisi, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" Struktur yang keempat adalah reaksi. Reaksi adalah bagian teks yang menerangkan cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Reaksi itu berkenaan dengan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Bagian ini seringkali mengejutkan, sesuatu yang tidak terduga, mencengangkan. Reaksi dijadikan sebagai bagian yang memberikan penyelesaian masalah, lengkap dengan menggunakan cara yang menarik dan berbeda dari biasanya. Adapun contoh reaksi pada teks aksi maling tertangkap CCTV adalah pelapor, "Belum." Polisi, "Itu ilegal, Anda saya tangkap." Sekarang kita masuk pada struktur yang terakhir atau struktur yang kelima, yaitu koda. Koda yaitu bagian akhir dari cerita unik tersebut yang menjelaskan simpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Koda ini sama dengan penutup, pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya berisi persetujuan, komentar, atau penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Keberadaan koda bersifat opsional juga ya, jadi boleh ada, boleh juga tidak ada dalam teks anekdot, sama halnya dengan abstraksi. Adapun contoh koda pada teks aksi maling tertangkap CCTV yaitu pelapor, "Hanya bisa pasrah tak berdaya." Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.